Yes. What's up, rock and roll? Today is a very special day for me. Today is a new helmet day. Gue harus mengupdate cara gue melindungi kepala gue. Karena apa? Karena ini helm sudah tua. Bell Supers 2R ini sudah tua dan sudah masuk kategori klasik. Long story short, akhirnya gue menemukan sebuah helm yang gue beli dengan satu harga tapi dapat dua helm branded pula. Emang bisa? Ini adalah helmnya. Live Wide Open. Lagi-lagi dari Bell. Mari kita bongkar. What's up, rock and roll? Yes, gue mau ngupdate gear kepala gue alias beli helm baru. Karena gue udah pakai yang ini nih, Bell Supers 2R selama 5 tahun, men. Udah masuk ke kategori klasik. Karena bentuknya ya, bentuk yang paling kacang goreng lu temukan di track dah. Dari Bell Helmets tuh pasti yang itu gitu. Awalnya tuh gue mau ganti ke Liat. Liat apa Lit sih? L-E-A-T-T, gue bacanya Liat ya. Jangan lihat-lihat gitu dong. Ya pokoknya itulah. Helm Liat MTB Enduro yang 4.0. Itu kan yang dipakai sama CTO ya. Tapi pas gue perhatiin, terlalu kotak-kotak buat gue. Gue suka helm tuh justru yang bulet-bulet gitu. Nah, si Liat ini satu terlalu kotak-kotak dan pas gue cek beratnya 700 gram. Gue pengen kalau bisa jauh lebih enteng gitu. Satu adalah dia harus enteng di kepala. Yang kedua adalah dia harus enteng di dompet. Dan yang ketiga dia harus branded. Karena kalau helm sebaiknya memang yang sudah teruji ya. Yang udah reliability-nya dijamin lah. Sudah terjamin. Biasanya helm-helm branded itu oke itu untuk melindungi kepala kita. Dan yes, penggantinya Bell lagi gitu. Bell helmet. Helm helikopter. Langsung kita bongkar aja ya. Senangnya dapat sarung helm. Mari kita bongkar, mari kita cek isinya. Update dari Bell Super 2R gua ganti ke jeng jeng Bell Super R. Nih nggak tahu ada apa dengan Bell ya. Pertama Bell Super 2R. Nah sekarang Bell Super R. Bell Super RR. Apa? Seneng banget sama huruf R. Yes, this is the helmet. Cakep ya? Dia bawa banyak inovasi baru. Mari kita bahas. Yes, ini adalah helm yang convertible. Gue kadang-kadang nyebutnya helm modular. Kenapa disebut begitu? Karena dia bisa full face dan dia juga bisa open face. Jadi bisa dua-duanya. That's why gue bilang satu harga dapat dua helm. Cakep, men. Materialnya terbuat dari fusion in mold polikarbonat dengan progressive layering. Ya sebenarnya polikarbonat sih ya, cuma teknologi bikinnya aja. Bahannya itu teknologi bikinnya dengan layering yang progresif. Secara desain dia bentuknya seperti Bell 440, salah satu helm yang never die gitu ya. Kayak nggak kuno-kuno gitu Bell 440. Jadi bener-bener lebih modern lah bentuknya dibanding si Bell Supers 2R gua yang itu yang bentuknya klasik banget. Yang ini lubang ventilasinya jauh lebih simple, straightforward, modern, dan secara shape dia sebenarnya lebih ramping dibanding helm gue yang lama gitu. Jadi gue nggak kayak pentol korek amat gitu kalau lagi di track gitu dengan helm yang sebelumnya gue kayak kepala gue gede amat ya. Pakai ini gue mestinya jauh lebih ramping. Dia diklaim beratnya 640 gram. Gue sendiri nggak sempat ngitung karena gue nggak punya timbangan buat helm. Yang pasti sebelumnya gue 784, ini adalah 640 gram. Jauh lebih ringan, jadi di kepala jauh lebih enteng. Gue udah nyobain beberapa kali, enteng di kepala, enak dipakai. Warnanya sendiri variasinya ada sangat banyak.
keren-keren semua, ada yang camo, ada yang putih merah. Wah, cakep-cakep men. Dan gua sendiri memilih warna ini, all black. Black yang doff, sama ini ada aksen glossy dengan tulisan Bell. Kenapa gue pilih warna black? Ya karena gue tema tahun ini gue pengennya all black. Back in black, AC/DC man. Back in black, stealth. Gitu ngerasanya kayak tersembunyi gitu. Lalu rasanya, fiturnya, lanjut. Seperti apakah kenyamanan dari helm ini? Jujur kenyamanannya jauh banget berbeda dibanding si Bell Supers 2R gua itu. Karena yang dulu tuh Bell Supers gua tuh suka sakit di sini tuh kayak ada tekanan gitu. Gua sampai bikin IG story nanyain gimana sih cara ngurangin tekanan ini gitu. Itu khas banget dari Bell helmet tuh. Itu helm asik, keren, enak, tapi pas di sininya tuh gitu kadang-kadang sampai jadi langganan Panadol men, karena pala jadi pusing ketekan terus gitu. Nah ini jauh lebih nyaman gitu. Lu berasa dahi tuh ini kayak dipeluk gitu. Jadi si helm kayak nggak cuma numpang di ubun-ubun doang gitu, tapi ini kayak dipeluk ke arah belakang gitu, kayak pala lu kayak dikekep gitu, pala lu kayak dipeluk gitu sama cewek bernama Bell. Ini ngomong apa sih ini? Tapi yang pasti itu, ini bukan helm yang hanya sebagai cangkang numpang di atas ubun-ubun kepala lu doang. Nah, gue pakai size M di lingkar kepala 55 sampai 59, gue ukur di 58 dan dia enak banget. Karena gue masih ada satu tarikan lagi, siapa tahu pengen lebih lebar lagi, siapa tahu gue lagi gede kepala jadi 59 gitu. Jadi gue bisa 55 sampai 59. Size M. Fittingnya pakai float fit system yang terintegrasi langsung dengan MIPS. Cuma sayangnya knob ini nih, ini agak susah nih nge-reach-nya nih ketika di belakang kepala tuh, karena dia harus dibawa turun dulu baru diputer gitu. Itu aja sih kekurangannya. Secara ventilasi dia punya 26 lubang ventilasi di kondisi full face dan 19 lubang ventilasi di kondisi open face. Plus itu pun juga ada yang di bagian sini tuh ada ventilasi juga, katanya overbrow ventilation. Tapi gue sih nggak ngerasa kayak ada hembusan angin di situ, gue nggak ngerti. Atau mungkin ventilasi dari panas tubuh gue keluarnya lewat situ kali ya. Tapi yang pasti ketika gue pakai jalan doang, langsung berasa adem, berasa kepala lu nggak terkekep banget gitu. Terkekep tuh apa ya? Nggak sumuk gitu kepala lu gitu. Angin keluar masuk dengan sangat bebas. Sepoi. Nah, baru kita bahas special features-nya yang terutama langsung berkaitan dengan safety. Spherical technology powered by MIPS. Jadi spherical technology ini seperti ball and socket. Ini gini nih. Ini pala lu. Ini si spherical bergabung sama MIPS itu. Jadi ketika ada impact, pala lu tuh nggak ikutan begitu, tapi ininya yang muter, yang bagian luar yang muter. Sehingga otak lu nggak goclak, atau resiko kepluntir dan patahnya bisa diminimalisir gitu. Justru karena berputarnya si helm di sekeliling kepala lu. Otak lu kagak koclak, men. Poinnya adalah itu, spherical yang powered by MIPS. Spherical ini di-develop sama si Bell, sementara MIPS di-develop sama apa nama perusahaannya? Jaya Makmur, apalah itu. Tapi dua-duanya jadi kerjanya saling berputar gitu. Jadi pala lu jauh lebih terlindungi, jauh lebih terminimalisir ketika ada impact. Yang kedua adalah 2-click removable chin bar. Jujur, yang sebelumnya adalah 3-click removable chin bar. Pakai ini itu perjuangan pisan, sumpah mati. Untuk kalian yang udah pernah pakai Bell Supers 2R atau 3R, aku mengerti perjuangan kalian karena edan pisan, sumpah perjuangan pisan. Nah, di Super RR ini itu cukup 2 klik aja. Dan masangnya juga jauh lebih mudah dibanding si Bell Super 2R. Mari kita tes. Ini
di inlinein ke sini, ceruk, belakang inline juga, ceruk, ceruk, flek, manis manja bersama Ganesha. Gampang kan? Gampang bisa. Bukanya gampang nggak? Coba bukanya. Sesederhana itu, men. Mudah sekali. Buka chin barnya gampang, lepas pasangnya gampang. Mudah, sederhana. Tapi sayangnya chin barnya agak tipis dan nggak ASTM. ASTM tuh sertifikasi untuk downhill. Jadi mending buat bike park atau trail berat di enduro aja, bukan buat downhill certified. Pertanyaannya, akankah gue pakai untuk DH? Oh tentu saja. Loh kenapa? Karena saya bukan rider dengan speed DH. Saya rider dengan speed damai, tentram, sejahtera, riang, dan permai. Jadi mestinya dari cara saya riding juga sudah lebih aman dibanding pro rider yang DH beneran. Feature-feature lainnya. Nah, satu yang jadi favorit gue adalah visor. Dia visornya lebih kecil, jadi lebih terlihat modern. Kan biasanya kalau helm lama itu visornya panjang-panjang gitu. Ini lebih kecil, lebih terlihat modern, lebih terlihat casual. Dan dia bisa di-adjust 1, 2, dan 3. 3 opsi ketinggian. Dan ini bisa muat goggle melon gua yang super lebar itu. Ini jadi koreksi terhadap penempatan goggle gua di helm gua yang sebelumnya. Itu gua kayak ketutupan mata gua. Sementara pakai di sini mata gua tetap jelas terlihat gitu. Dan ketika ditempelin ke muka, hidung nggak ketekan sama goggle. Berikutnya juga disediain cheek pad buat di bagian pipi. Itu ada yang tipis dan ada yang tebel. Terserah lu mau pakai yang mana sesuai sama ukuran pipi atau ukuran rahang lu. Berikutnya dikasih integrated breakaway camera mount. Cantolan GoPro aja susah banget ngomongnya integrated breakaway camera mount. Wah, heboh. Poinnya kenapa dibilang breakaway, karena dia ketika dipasang terus ketabok, lu nggak akan nyangkut pala, dianya yang lepas, ceklek gitu, dia akan coplok. Cuma masalahnya posisinya di sini. Posisinya kok di sini? Apa yang disuting, Mamang? Langit, burung, kuntilanak. Bu yang naruh tuh di sini gitu loh. Atau di sini, depan sini kok di. Ya buat gue ini bonus gimmick aja lah ya, jangan dianggap terlalu serius. Ya udah untung dikasih gituan gitu sama Bell, marilah kita bersyukur. Terima kasih Bell dikasih integrated breakaway camera mount. Aneh. Berikutnya bakal buat lehernya, gua sih agak kecewa ya. Gua tuh ngarepinnya bakal D bakal gitu, bakal yang D yang biasanya buat motocross tuh yang di pelintir masuk. Gue berharapnya itu, tapi ini dapetnya cuma bakal biasa yang ceklek kayak tas sekolah anak itu. Tapi ya mungkin nggak tahu, mungkin akan gue modif supaya dia bisa jadi kayak yang bakal D yang buat motocross itu, lebih aman, lebih nyangkut di leher. Personal opinion. Sebelum kita bahas harga, kita ngebahas keseluruhan dulu. Buat gue ini helm yang secara look sangat-sangat keren, gue seneng banget. Apalagi yang desainnya fast house itu. Tapi gue nggak ngambil desain itu karena emang gue sengaja pengen stealth, back to black, all black. Lebih aman lah kalau gue mainan hitam, nyocokin sama jersey lebih gampang, nyocokin sama sepeda lebih gampang gitu. Kebayang nggak lo kalau helm lu merah terus ternyata one day lu punya sepeda kuning? Berikutnya adalah secara ergonomi. Ini adalah helm ternyaman yang pernah gue cobain. Buat gue ini helm petualangan. Helm buat, ya bisa main di bike park juga, tapi lebih cocok untuk yang memang senang bertualang. Ketika lu pedaling naik sampai ke puncak gunung, lu bisa buka chin bar sehingga sejuk. Lu nggak perlu engap gitu di dalam chin bar. Dan ketika lu dari puncak mau turun, untuk keamanan, lu baru pasang chin barnya sehingga wajah lu
merasa lebih terlindungi gitu. Asal itu ya, jangan DH yang berat, yang ekstrim, karena chin barnya ini lebih cocok buat pelindung dari benturan medium ke light gitu, bukan benturan yang hard. Jadi mainlah dengan aman tetap. Dan ya jangan dibenturin juga, bro. Helm branded dibenturin ya sayang ya. Berikutnya baru kita bicara harga. Ini gua udah nunggu lama untuk bisa dapat diskon, dan akhirnya gue mendapatkan dari harga retail di 3,5 juta, gue akhirnya mendapatkan harga di 2,98 juta rupiah saja. Tetap ya berasanya mahal ya, tapi menurut gue ini jadi affordable. Nggak murah juga gue bilang, tapi gue nggak bisa bilang ini mahal juga. Ini helm yang affordable. 2,98, ambillah 3 juta, lu dapat 2 helm. Satu full face dan satu open face. Plus 2 helm ini branded pula. Bell yang sudah teruji, yang sudah certified. Lu ngerasa terjamin, ngerasa percaya gitu. Full trust gitu terhadap merek Bell sebagai merek helm. Yang pengen tahu gue beli di mana? Cek linknya ada di description. So, demikian tinjauan gue terhadap Bell Super RR UR-OR-IR, mainan baru gue. Semoga bisa jadi referensi, and ya minimal banget bermanfaat, minimal banget bisa menghibur konten gue kali ini. Oke? Jangan lupa like and share, and I'll see you in the next video. Oke guys, rock and roll!